Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Auridatul Fadila dari kelas 12 MIPA 3 absen 5. saya Ferry Ardian Syahkurniawan dari kelas 12 MIPA 3 absen 9. Kami dari kelompok 9. Kelompok 9, cerdas, mandiri, kreatif. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum yang berjudul sel volta menyalakan lampu dengan jeruk nipis. Adapun tujuan praktikum yang akan kami lakukan, yang pertama, untuk memenuhi tugas ujian praktek mata pelajaran kimia. Yang kedua, untuk menentukan potensi jeruk nipis sebagai bahan alternatif baterai untuk menyalakan lampu dengan prinsip sel volta. Praktikum ini merupakan praktikum sel volta. Apa itu sel volta? Sel volta merupakan perubahan yang terjadi dari reaksi kimia menjadi arus listrik. Sel volta terdiri atas dua elektroda, yaitu tempat berlangsungnya reaksi oksidasi atau anoda atau elektroda negatif, dan tempat berlangsungnya reaksi reduksi yang disebut juga katoda atau elektroda positif. Pada deret volta, suatu reaksi dapat ditentukan bereaksi secara spontan atau tidak. Semakin ke kiri, semakin kecil potensial elektroda standarnya atau E0, maka akan semakin mudah mengalami oksidasi. Bila E0 mencapai negatif, maka reaksinya tidak spontan atau reaksi akan terjadi bila diberi energi. Sebaliknya, semakin ke kanan potensial elektroda standarnya atau E0 akan semakin besar dan semakin mudah mengalami reduksi. Bila E0 sel mencapai positif, maka reaksinya akan mengalami spontan atau reaksi akan terjadi tanpa perlu ditambah energi lain. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan satu jenis buah, yaitu jeruk nipis. Apakah buah jeruk nipis ini dapat menghantarkan arus listrik dan dapat menyalakan lampu LED? Selamat menyaksikan. Menurut hipotesis kami, buah jeruk nipis akan dapat menghantarkan arus listrik dan dapat menyalakan lampu LED karena buah jeruk nipis memiliki kandungan asam yang dapat memicu terjadinya reaksi redoks. Salah satunya yaitu asam sitrat. Pada praktikum ini, alat-alat yang diperlukan, yang pertama, 5 buah kabel penjepit buaya dan 2 cadangan. Yang kedua, 1 buah lampu LED. Yang ketiga, 4 buah paku dan 2 cadangan. Yang keempat yaitu 4 buah koin dan juga 2 cadangan. Yang kelima yaitu pisau beserta telenannya. Dan bahan yang kita gunakan yaitu 5 buah jeruk nipis. Langkah pengerjaannya, yang pertama yaitu mempersiapkan buah jeruk nipis dengan kutub positif dan kutub negatif. Pertama-tama, siapkan 1 buah jeruk nipis dan pisau, kemudian irislah dengan seukuran koin agar koin dapat tertanam di dalam jeruk nipis. Kemudian ambil sebuah koin dan tancapkan ke dalam buah. Usahakan keseluruhan dari koin masuk setengah ke dalam buah.
Setelah koin, ambillah sebuah paku dan tancapkan pada buah jeruk nipis. Saat ini, buah jeruk nipis memiliki kutub positif dari koin dan juga kutub negatif dari paku. Setelah 4 buah, kami akan mencoba untuk menyambungkan buah-buah ini dengan kabel penjepit buaya. Ambillah satu buah penjepit buaya, kemudian jepitkan pada salah satu kutub yang ada di jeruk nipis ini. Dimana saat kita menancapkan dengan kabel penjepit buaya ini, bila salah satu ditancapkan pada paku, kabel satunya lagi ditancapkan pada koin seperti ini. Dan kemudian kita akan sambungkan ke lampu LED. Dapat dilihat lampu tidak menyala. Dan kami akan mencoba untuk menambah 2 jeruk nipis lagi. Ulangi langkah 1 sampai ke 3. Dapat dilihat dari penambahan 2 buah jeruk nipis ini, lampu menyala dengan terang. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan sebuah data selama percobaan. Pada percobaan buah jeruk nipis ini dilakukan 2 kali percobaan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan 4 buah jeruk nipis dan hasilnya yaitu lampu menyala dengan redup. Yang kedua yaitu dengan menggunakan 6 buah jeruk nipis yang hasilnya yaitu lampu menyala dengan terang. Lalu, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa lampu bisa menyala dengan terang dan lebih terang? Apa ya yang menyebabkannya? Pada percobaan ini, buah jeruk nipis berhasil untuk menyalakan sebuah lampu LED dengan kuatnya lampu yaitu terang. Listrik dapat dihasilkan dari buah jeruk nipis karena serangkaian kabel dan baterai buah terhubung dengan sempurna, yaitu terjadi reaksi redoks spontan dalam rangkaian kabel ini. Energi yang dibebaskan dalam reaksi redoks spontan dapat digunakan untuk melakukan kerja listrik. Reaksi redoks merupakan singkatan dari reduksi dan oksidasi yang menjelaskan berubahnya kadar oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Oksidasi pada buah terlihat ketika buah yang
segar menjadi layu. Kandungan dalam buah jeruk nipis seperti asam amino, asam sitrat, asam sitrun, vitamin C, dan lain-lain mendukung terjadinya perubahan menjadi energi listrik. Perubahan yang menjadi energi listrik itu berkaitan dengan prinsip sel volta yang dimana membentukkan anoda dan katoda sebagai kutub negatif dan kutub positif. Koin terbuat dari tembaga yang bertindak sebagai kutub positif, sedangkan paku yang terbuat dari seng bertindak sebagai kutub negatif. Pada sel volta, reaksi redoks berlangsung dalam suatu elektroda. Senyawa asam dalam kandungan jeruk nipis, salah satunya asam sitrat yang menimbulkan rasa masam, merupakan salah satu larutan elektron lemah yang dapat menghantarkan arus listrik karena adanya ion-ion dalam larutannya bergerak bebas. Semakin banyak ion-ion yang terdapat dalam suatu larutan bersifat elektrolit yang akan semakin kuat dan lampu juga akan semakin menyala terang. Karena elektrolit tersebut dapat memicu logam bermuatan negatif untuk melepaskan elektron menuju logam bermuatan negatif, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif baterai dari bahan alami dan untuk menyalakan lampu LED. Pada penambahan 2 buah jeruk nipis menjadi 6 buah, terjadi peningkatan terhadap kuatnya lampu sehingga lampu pada 6 buah terlihat menyala lebih terang dibandingkan 4 buah jeruk nipis. Hal itu terjadi karena semakin banyak jeruk nipis yang digunakan, maka akan menghasilkan tegangan yang semakin besar pula. Dengan tegangan yang semakin besar, maka nyala lampu juga akan semakin terang. Ditambah penyusunan rangkaian menggunakan rangkaian seri menjadikan adanya arus listrik yang konstan karena besar arusnya sama pada setiap bagian dan tegangan yang dihasilkan akan lebih besar dibandingkan rangkaian paralel, sehingga kuat nyala lampu pun akan lebih terang menggunakan rangkaian seri. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa senyawa asam yang terkandung di dalam buah jeruk nipis dapat menghantarkan energi listrik. Hal itu terjadi berdasarkan prinsip sel volta, di mana terjadi perubahan dari reaksi kimia menjadi arus listrik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada praktikum kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.